إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pembahasan kali ini kita akan kisahkan kisah yang cukup menarik sekali, karena dari kisah ini banyak pelajaran yang akan kita petik tentang Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat, tetapi yang paling rinci di dalam surah Al-A'raf. Kisah ini disebut dengan Ashabu As-Sabti, kisah satu kampung yang dimana mereka ini bermaksiat pada hari Sabtu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, yang mana kita tahu bahwa sepertiga Al-Quran ini adalah kisah. Sepertiganya lagi bicara tentang akidah, dan sepertiganya lagi tentang hukum dan ibadah. Dan inilah thariqah Al-Quran. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kisah di dalam Al-Quran itu bagian daripada jundun min junudillah, tentara daripada tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa cerita di dalam Al-Quran ini bukan diceritakan tidak hanya sebagai dongeng saja, tidak, tetapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ibrahnya. Kalau kita bicara tentang kesabaran, maka di sana ada kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Kalau bicara tentang tantangan dakwah, maka di sana ada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan para nabi yang lainnya. Kalau di sana kita bicara tentang perdebatan, bagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud. Kalau bicara tentang orang-orang yang menyelamatkan diri dari kezoliman raja untuk menyelamatkan agamanya, maka di sana ada kisah Ashabul Kahfi. Dan begitulah Al-Quran, banyak kisah-kisah yang kisah itu sebenarnya menenangkan hati kita, bahwa kita kalau tertimpa sesuatu, orang-orang sebelum kita sudah ditimpanya, sehingga hati kita semakin mantap untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kisah Ashabus Sabti ini menceritakan tentang Bani Israel, yang mana kita tahu bahwa Bani Israel adalah kaum yang sangat aneh sekali, berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya, baik sesudah ataupun sebelumnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka nabi yang sangat sabar, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Musa sudah banyak diuji oleh Bani Israel, fasobaro, tapi ia tetap sabar. Karena Bani Israel ini adalah kaum yang sangat degil, yang sangat keras kepala. Terkadang mereka tidak mau beriman kecuali melihat mukjizat dulu. Teman-teman bisa bayangkan ketika Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan mereka bertahun-tahun diperbudak di Mesir. Kemudian diselamatkan Musa alaihissalam dan Fir'aun ditenggelamkan. Mereka tidak yakin bahwa Fir'aun itu tenggelam. Mereka ingin melihat jasadnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala apungkan jasad Fir'aun, dan sampai hari ini jasad itu dimumikan dan kita bisa saksikan di Mesir, untuk pelajaran bagi orang-orang yang mendustakan kisah ini. Baru setelah Bani Israel melihat jasadnya Fir'aun ngapung ke atas, baru mereka percaya. Sedemikian Bani Israel tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, kecuali harus melihat bukti. Bahkan yang lebih parah lagi, baru saja mereka keluar dan diselamatkan Allah dari lautan yang sangat besar, tiba-tiba melihat sebuah kampung yang dimana orang kampung itu mereka menyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, iz'al lana ilaha kama lahum aliha." Wahai Musa,
jadikan untuk kami banyak Tuhan, jangan satu Tuhan saja. Sebagaimana mereka banyak Tuhan katanya. Subhanallah. Padahal baru saja diselamatkan dan sudah ditanamkan tauhid, tapi mereka mau melakukan kesyirikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-57, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka makanan yang lezat yang disebut dengan manna wa salwa. Itu makanan turun dari langit, bukan dibuat di bumi. Tapi mereka memilih makanan yang sifatnya biasa. Makanan sayuran yang ada bawangnya, yang ada mericanya, macem-macem. Mereka tidak mau makanan yang lezat, padahal mereka sendiri yang meminta pada awalnya. Dan begitulah seterusnya Bani Israel. Bagaimana kerasnya hati Bani Israel, termasuk kisah ini yang akan kita kisahkan, kisah Ashabus Sabti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, tepatnya pada ayat 163 sampai 166. Allah mengatakan, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel, maksudnya tanyakan kepada orang Yahudi yang di Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena Madinah dahulu banyak orang Yahudi yang tinggal di situ. Di sana ada Bani Quraido, di sana ada Bani Kunaiko, di sana ada Bani Nazir. Itulah kabilah Yahudi sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, tanyakan pada mereka orang-orang Yahudi anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, tentang negeri yang terletak dekat lautan di pesisir pantai. Adalah satu negeri yang pencaharian mereka itu sebagai nelayan. Dan ada yang mengatakan nama kampung itu adalah Ila yang ada di Palestina. Sekarang tentunya daerah itu direbut oleh Israel dan masuk wilayah Israel. Ada yang mengatakan bahwa penghuninya cuma 70.000 orang saja dan penghasilan mereka hanya nangkap ikan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan isyaduna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan di hari Sabtu. Perlu teman-teman ketahui bahwa sejak dulu hari yang sangat dimuliakan adalah hari Jumat. Sejak dulu sampai hari ini, hari yang sangat mulia itu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, hari dimasukkannya Nabi Adam ke dalam surga, hari dikeluarkan Nabi Adam dari surga, dan pada hari itu pula hari kiamat ditegakkan. Sehingga sejak dulu hari Jumat itu hari yang sangat istimewa, dijadikan hari untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi tersesat dari hari ini. Mereka tidak mau memilih hari Jumat, tapi justru mereka memilih hari Sabtu. Alasan mereka karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari hari Ahad dan diakhiri hari Jumat, berarti 6 hari saja. Laqad khalaqnas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dan kami ciptakan langit dan bumi itu pada 6 hari. Maksudnya diawali hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jumat. Kemudian mereka mengatakan berarti hari Sabtu adalah hari istirahat Allah. Allah cuti pada hari ini. Makanya kemudian mereka memilih hari Sabtu. Kata mereka, kalau Allah saja cuti, akhirnya tidak melakukan aktivitas, maka juga kami akan jadikan hari ini, hari Sabtu, hari cuti mereka, Bani Israel. Maka mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari ulang tahun mereka, hari untuk mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan aktivitas dunia. Adapun orang-orang Nasrani, mereka juga tersesat, tidak memilih hari Jumat. Mereka justru memilih hari Ahad, hari Minggu, sebagai hari di mana mereka fokuskan untuk beribadah, dan di hari lain baru mereka sibuk untuk mencari dunia. Tetapi Rasulullah SAW Allah beri hidayah untuk memilih hari Jumat. Akhirnya Allah karuniakan hari Jumat untuk kaum muslimin. Allah yang pilihkan, karena hari itu hari yang sangat istimewa, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Bahkan hari ini juga terkadang dijadikan hari di mana tanda-tanda orang itu dikatakan husnul khotimah. Kalau orang meninggal di hari Jumat dan dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka itu salah satu tanda husnul khotimah. Baik. Nah, hari Sabtu itu bagi orang-orang Yahudi adalah hari yang sangat istimewa. Yahudi di hari Sabtu di dalam hukum Taurat, mereka gak boleh melakukan kegiatan apapun. Tidak boleh mancing, tidak boleh aktivitas bisnis, tidak boleh perang di hari Sabtu, ada hukum-hukumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Bani Israel yang tinggal di dalam kampung Eila itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah uji mereka. Istatihim hitanuhum yauma sabtihim syura'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Apa kata Allah? Ini ujian bagi mereka, ya. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air, bermunculan, tinggal ambil saja. Padahal hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang, tidak bermunculan. Mereka harus cari dulu ke lautan. Jadi hari Sabtu itu digoda Bani Israel, tiba-tiba ikan itu loncat-loncat di lautan, banyak. Sementara di hari yang lain, ikan-ikan itu tidak nampak. Akhirnya kemudian ada sebagian Bani Israel ini memeras otaknya, berpikir, macam mana caranya menangkap ikan-ikan yang bermunculan di hari Sabtu ini, tetapi bukan di hari Sabtu. Pada akhirnya mereka memasang jaring atau jala di hari Jumat untuk ikan-ikan yang bermunculan di hari Sabtu dan dipanennya di hari Ahad. Mereka melakukan khilah namanya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Disinilah bentuk pelanggaran Bani Israel. Maka ini ciri-cirinya orang-orang Yahudi, ciri-cirinya Bani Israel. Mereka suka menipu Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka karena melakukan kefasikan. Ya. Jadi ketika mereka memasang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu dan diangkat di hari Minggu, lama mereka melakukan seperti ini. Rupanya tidak ada azab yang turun. Tidak ada alamat-alamat Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bencananya. Akhirnya kemudian mereka mencoba bukan pasang jaring hari Jumat lagi, tapi mereka mulai hari Sabtu ngambil ikan. Mulai berani mereka. Karena apa? Karena tidak ada turun azab. Akhirnya mereka berani di hari Sabtu. Maka mereka mulai tazaru Allah, mulai berani untuk melanggar larangan Allah. Di hari Sabtu terang-terangan mereka mengambil ikan, memancing ikan. Maka dari sini satu kampung itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok memang yang kurang ajar, yang fasik ini, yang melanggar ketentuan Allah. Mereka mencari ikan di hari Sabtu. Kelompok yang kedua ini yang berusaha untuk menasihati agar mereka menghentikan perbuatan itu, karena nanti azab Allah akan turun kepada mereka. Mereka melakukan ingkar mungkar. Dan kelompok ketiga, kelompok yang diam saja, tidak mau menasihati dan juga tidak ikut terlibat dalam pencarian ikan. Malah mereka bilang kepada kelompok yang menasihati ini, kata mereka, ngapain dinasihati? Biarkan saja azab Allah kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadid qalu ma'ziratan illa rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika ada satu kelompok dari orang kampung itu, mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka kembali bertakwa. Jadi kelompok yang kedua ini mengatakan, kami ingin berlepas agar punya alasan di hadapan Tuhan kami di hari kiamat, agar kami ini selamat. Allah suruh ingkar mungkar, kami ingkar mungkar. Dan siapa tahu, siapa tahu mereka bertakwa dan mereka mau terima nasihat itu. Artinya kami hanya menyampaikan soal sadar atau tidak itu kan urusan Allah. Tetapi kemungkaran tidak bisa didiamkan. Kemungkaran itu harus dihapus karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Hendaklah takut kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan fitnahnya, azabnya kepada kalian. Karena yang kena
bukan orang-orang zolim saja secara khusus, tapi orang-orang yang baik yang diam membiarkan kezoliman itu di depan mata mereka juga terkena imbasnya, kata Allah. Itulah pentingnya kita melakukan ingkar kepada kemungkaran itu. Kemudian Allah mengatakan di sini, falamma nasu mazukiru bihi. Pada saat mereka lupa terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, dinasehatin tidak mau dengar, anjainal lazina yanhauna anisu. Kami selamatkan golongan kedua tadi yang melarang dari perbuatan buruk itu. Wa akhosnal lazina zolamu, dan kami binasakan yang zolim, kelompok pertama dan kelompok yang ketiga tadi, bi'ajabin ba'isin bima kanu yafsukun, dengan azab yang sangat menghinakan dari perbuatan fasik mereka. Maka ketika orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu ini, teman-teman, mereka merasa tenang karena tidak ada azab Allah yang turun. Kemudian terjadi pengelompokan, yang satu kelompok keras ini memaksa mereka untuk menghentikan pekerjaan mereka di hari Sabtu. Yang satu kelompok malah sibuk melarang orang yang menghentikan orang yang berbuat jahat. Akhirnya orang-orang baik ini, kelompok kedua, mengambil sikap. Karena kalian tidak bisa dinasehati dan kalian juga melarang kami menasehati, maka kami akan buat pagar atau benteng dengan kalian, pembatas. Akhirnya dibuat benteng oleh mereka, jadi mereka membuat benteng sendiri. Sebab kalau seandainya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada mereka, mereka tidak akan kena azab. Akhirnya kemudian dibuat benteng sama mereka, dibuat benteng yang memisahkan diri dengan orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah dengan melanggar perintah Allah, mengambil ikan di hari Sabtu. Dibuat benteng besar-besar, dipisahkan. Jadi satu benteng orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang fasik. Kemudian dibuat benteng orang-orang yang senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dan satu kelompok lagi, benteng lain, dan orang-orang yang justru tidak ikut maksiat, tetapi justru mereka menyalahkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falama atau aman manuhu anhu kulna lahum kunu kirodatan khosiin. Pada saat memuncak Allah datangkan ikan-ikan tersebut, mereka semakin semangat untuk melakukan kemungkaran. Maka mereka lupa terhadap ancaman tersebut. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang terhina, dihinakan. Jadi ketika kemudian orang-orang yang soleh ini sudah berpisah karena di pagar dibuat benteng, pada suatu hari biasanya di balik benteng itu ramai membicarakan ikan, ramai tawar-menawar soal ikan, ramai membicarakan soal nelayan. Subhanallah, di hari itu sepi. Tidak ada orang bicara satupun di balik tembok itu. Sehingga orang-orang soleh di balik benteng ini bingung. Loh, kok biasanya ramai? Kok jadi sepi begini? Ada apa ini? Akhirnya kemudian mereka mengutus satu orang untuk coba menggedor pintunya. Tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya penasaran juga ini, disuruh manjat benteng, disuruh lihat apa yang terjadi. Akhirnya dia panjat ke atas benteng. Tiba-tiba tidak ada satupun manusia, melainkan semuanya menjadi kera. Dalam ayat yang lain, kera dan babi, kirodatan wal khonazir. Ada yang menjadi kera dan ada yang menjadi babi. Menurut para ahli tafsir, yang muda-muda jadi kera dan yang tua-tua jadi babi. Akhirnya teman-teman kaget dia. Kenapa? Karena tidak ada orang sama sekali di balik benteng itu. Ketika dilihat semuanya isinya kera dan babi semuanya. Akhirnya kemudian orang-orang soleh ini baru faham, ini azab Allah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian kera dan babi ini terus mendekati pagar-pagar itu, benteng itu. Maksudnya mereka tahu bahwa orang-orang yang di hadapannya adalah orang-orang soleh. Tapi orang-orang soleh ini tidak tahu mana keluarganya yang jadi babi, mana keluarganya yang jadi kera, ya. Karena semua sama. Tatkala karena takut mereka pun terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun dibiarkan. Sehingga setelah 3 hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka semuanya. Allah binasakan habis. Dihinakan, jadikan kera dulu, setelah itu Allah binasakan. Allah binasakan kelompok pertama yang fasik.
yang mencari ikan di hari Sabtu, dan kelompok yang ketiga yang mana mereka membiarkan kezoliman di depan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti wa kunu khiradatan khasirin." Dan sungguh kalian sudah tahu orang-orang yang melampaui di hari Sabtu. Maksudnya orang-orang ashabus sabti dari kalangan Yahudi. Ketika Allah katakan, "Jadilah kalian kera." Dan dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, "Nal'annahum kama la'anna ashabas sabti." Kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Inilah kisah ashabus sabti. Kesimpulan yang kita ambil dari kisah ini teman-teman, bahwasanya bagaimana seseorang tidak boleh membiarkan kezoliman merajalela. Dia harus ingkar mungkar semampunya dan tidak boleh diam, minimal dengan hatinya. Karena ini akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.